Kawan ngopi, selamat datang. Mari ngopi sambil meracik renungan penuh makna mendalam. Kawan ngopi, sudah bukan waktunya sekarang kita meratapi matinya manusia. Ratapan kita terhadap matinya manusia sudah terlambat 1 atau 2 abad yang silam. Setidaknya, sejak terpublikasikannya buku Nietzsche tentang The God is Dead. Jika Tuhan sudah mati, karena rasionalitas manusia, maka manusia juga sudah is dead. Jika kondisi kematian manusia sudah terjadi, dari struktur sosial atas hingga bawah, dari lingkup teolog hingga masanya, lantas ekonomi model apakah yang bergerak hari ini? Jawabnya adalah ekonomi libidinal atau ekonomi keinginan. Singkatnya, ekonomi keserakahan. Jean Lyotard menuliskannya dalam buku berjudul Libidal Ekonomi. Ekonomi libidinal ini bekerja dalam 4 hal utama. Pertama, ruang representatif sebagai disposisi energi. Ini adalah panggung teatrikal terbuka untuk investasi kewilayahan yang dipertahankan dengan libido organisatoris. Aturan dan pengetahuan bisa dibuat sedemikian rupa, bahkan secara manipulatif, sehingga investasi kewilayahan saling diperebutkan. Baik oleh yang pro maupun yang kontra. Yang terjadi adalah penghancuran tanpa batas, baik dari dalam maupun dari luar. Lalu, apa bedanya kesalehan dan kekuasaan, politik dan agama? Lyotard mengatakan bahwa politik tidak pernah bertuhan. Agama yang digunakan untuk berpolitik juga sama. Dalam kapitalisme, kita semua dikutuk saling menghancurkan atas nama investasi keserakahan. Kedua, intensitas of this and notice, atau yang ini dan bukan yang ini. Yang ini dan bukan yang ini adalah posisi penunjukan yang menciptakan eksitasi dan ereksi, atau rangsangan dan ketegangan. Ketika eksitasi dan ereksi ini terjadi, muncullah fiksasi obsesif. Tahu jam Rolex? Saat jam Rolex diberikan oleh kelompok otoritatif kepada kelompok yang ini, maka kelompok yang bukan ini akan terangsang dan bersitegang untuk memilikinya. Tahu tambang? Tahu jabatan? Ya sudah kalau tahu. Ketiga, afirmasi titik nol. Ekonomi libidinal menganggap nol adalah titik penting. Titik nol adalah titik permulaan energi kekurangan dan kekosongan. Titik nol adalah sumber energi pemuasan tanpa hulu dan hilir. Setelah satu titik dihisap habis, maka pencarian titik hisap lainnya akan segera terjadi. Keempat, duplikasi tanda. Pengetahuan adalah tipuan kata-kata yang saling bersilangan dan berseberangan untuk meniadakan. Inilah duplikasi tanda yang diradikalisasikan Lyotard dari pemikiran Freud tentang Eros dan Thanatos. Freud bersabda bahwa dorongan kematian bekerja dalam keributan Eros. Bagi Lyotard, Eros dan Thanatos ini tidak berpisah, saling berpelukan dalam satu lintasan. Kita mempermainkan kata-kata dan kata-kata mempermainkan kita. Kita hidup karena gairah, tetapi gairah menghancurkan kita. Intinya, kelompok pro dan kontra terhadap ekonomi libidal sebenarnya saling meniadakan. Keduanya saling memuaskan diri dengan pengetahuan masing-masing. Pada akhirnya, permainan pengetahuan mereka sama-sama kosongnya.